pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuridan Fadila S dari kelas 04 SMCP 035. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas kami, yaitu dari PT Asia Pacific Investama Tbk. Kesimpulan dari analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja dari PT kami dari periode 2020 sampai 2024 dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Likuiditas dan solvabilitas. Perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya, sebagaimana tercermin dari rasio likuiditas yang konsisten pada di atas standar industrinya selama 5 tahun terakhir ini. Carter ratio dan quick ratio menunjukkan tren yang stabil, namun pada sisi solvabilitas, perusahaan menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pendanaan eksternal ya. Debit to quinty rasio mencapai 1,8 pada tahun 2023 dan sedikit membaik menjadi 1,7 pada tahun 2024. Hal ini mengidentifikasikan rasio finansial jangka panjang yang perlu diantisipasi perusahaan untuk menjaga stabilitas keuangannya. Sekian, nanti dilanjut dengan teman saya. Yang kedua, ada profitabilitas. Dari sisi profitabilitas, perusahaan berhasil meningkatkan laba bersih selama periode 2020 sampai 2024. Profit margin menunjukkan peningkatan dari 4,2% pada 2020 menjadi 7,5% pada 2024. Menandakan adanya upaya perusahaan untuk memperbaiki efisiensi operasionalnya. Namun, return on investment dan return on equity masih berada di bawah rata-rata industri, menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu mengoptimalkan modal yang ada untuk menghasilkan laba yang maksimal. Selain itu, fluktuasi gross profit margin yang sempat positif pada 2021 sampai 2022 kembali negatif pada 2023 sampai 2024, menunjukkan adanya masalah struktural dalam biaya produksi yang harus diperbaiki. Nama saya Hikmah Fitriani. Aktivitas dan efisiensi penggunaan aset. Total aset turnover cenderung menurun dari 1,2 kali pada tahun 2020 menjadi 0,9 kali pada tahun 2024. Mengindikasikan bahwa aset yang dimiliki perusahaan tidak memanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset agar dapat berkontribusi lebih baik terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, perusahaan masih memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset, memperbaiki struktur biaya, serta mengurangi ketergantungan terhadap utang eksternal agar risiko keuangan dapat diminimalisir dan kinerja keuangan perusahaan dapat lebih optimal di masa mendatang. Sekian, terima kasih. Pode sentar.